Oke, balik lagi di Automotive. Nah, kali ini kita kedatangan Suzuki XL7 dipinjemin dari Suzuki Bandengan. Link sama deskripsi, nomor telepon kalau kalian mau ada di bawah. Kalau kalian dengar XL7, mungkin ada yang asing, ada yang nggak asing, karena tahun 2003 di Indonesia itu kedatangan Escudo atau Grand Escudo XL7. Jadi sekarang versi barunya yaitu Suzuki XL7. Tapi Suzuki yang ini nggak diambil dari Escudo tahun 2003 itu. Ini basisnya diambil dari Suzuki R3. Jadi kalau kalian lihat nanti dari samping atau dari belakang, itu kemiripannya agak mulai berasa. Nggak cuma eksteriornya, tapi mesinnya pun dan interiornya masih sama seperti mobil R3, Suzuki R3 maksudnya. Nah, sekarang kita bakal kasih tahu perbedaannya sama Suzuki R3 apa. Dan ternyata mobil ini menjadi ancaman yang lumayan berat untuk para pesaingnya seperti Rush, Terios, Xpander Cross, maupun Honda BR-V. Mau tahu mobil ini kayak apa? Yuk kita cek videonya, let's go! Sekarang kita mulai dari bagian eksteriornya. Di bagian eksteriornya kalau kalian lihat emang agak-agak mirip R3 tapi nggak juga. Karena di XL7 ini menurut kami lebih garang dan lebih modern. Kenapa lebih modern? Karena DRL-nya ini LED pasti, dan disambungin pakai garis chrome di tengah sini yang bikin mukanya tuh jadi lebih modern gitu. Terus bedanya lagi sama R3, di sini grillnya itu dibedain. Ini kayak bolong-bolong gitu, kayak semacam honeycomb, cuma bukan juga ya. Bolongnya panjang-panjang. Terus lampunya di sini juga udah modern. Kenapa? Karena semuanya udah LED kecuali fog lamp sama lampu sennya. Dua lampu di samping ini LED, lampu headlamp biasa. Yang di sini itu lampu jauh, lampu sorot. Yang di sini lampu kecil, dan lampu sen, lampu LED, lampu DRL dan fog lampnya di sini. Dan ini emang belum proyektor, tapi kristal multi reflektor yang udah modern. Jadi lampu LED-nya dari atas dia nyorot ke depan gitu, nggak kayak kristal multi reflektor yang biasa. Nah, yang bikin ini lebih SUV daripada R3, menurut kami itu cladding plastik dari depan sampai belakang sana. Ya, yang bikin SUV banget gitu. Fog lampnya ada di dalam cladding plastik seperti ini, jadi kayak lebih maco gitu. Terus di sini ada list silvernya juga. Dan yang paling unik dari mobil ini sebenarnya menurut saya warnanya. Karena warna yang orange ini dan tipe Alfa ini itu dia two tone, dan warna orange-nya kayak nyambung gitu sama warna hitamnya. Bikin mobil ini kalau di jalan jadi lebih kelihatan dan lebih unik. Karena mobil ini muncul di tahun 2020 sebelum penyakit COVID-19 datang. Jadi sayang banget kita masih jarang lihat mobil ini di jalanan. Tapi hal bagusnya, pas lagi kita lihat di jalanan jadi lebih unik mobilnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Sekarang kita masuk ke bagian samping dari mobil ini. Dan kalau kalian lihat di sini, hitam-hitam plastik itu, ini nggak bolong ya. Dan ada banyak di beberapa mobil Suzuki, seperti contohnya Ignis, Jimny, dan sekarang ada di XL7. Mungkin ini salah satu ciri khas dari mobil Suzuki. Dan kalau kalian lihat bawahnya, ini yang bikin XL7 ini lebih SUV daripada R3. Karena memang over fendernya di sini tebal banget, nyambung sama ke depan tadi, dan velgnya ini lebih tinggi 1 inci daripada Suzuki R3. Dengan profil ban dan velg ban Dunlop 195/60 R16. Ini menurut kami nggak tinggi-tinggi banget, cuma udah memang lebih tinggi daripada Suzuki R3. Tapi sayangnya, kalau kalian kunci mobilnya, ini belum auto retract.
memang udah otomatis tapi belum auto detect. Walaupun kita masuknya udah pakai sistem keyless entry, jadi tinggal pencet aja dia bakal ngebuka sendiri. Tapi kok kalau kalian buka di sini yang belakang nggak kebuka. Ini by default udah dari sananya dari Suzuki, tapi kalian bisa atur di MID di dalam nanti sama si Kevin, oke? Nah, kalau yang tipe Alpha, tipe tertinggi dari XL7, itu dapat talang air dari Suzuki Sport seperti ini. Yang talang airnya lumayan gede, pasti lumayan ngebantu, bukan cuma looks doang. Dan untuk bikin mobil ini lebih SUV lagi, lebih sangar lagi, dikasih roof rail yang tebel dan lumayan kokoh. Nice. Oh iya, kalian lihat mobilnya two-tone, karena di tipe ini specialty-nya itu dapat warna yang two-tone. Apalagi warna ini cakep banget, hitam sama oranye. Sekarang kita ada di bagian belakang. Kalau kalian lihat, nah ini yang mirip sama R3-nya nih, munculnya di sini. Karena kita lihat dari lampunya di sini. Dan kalau kalian beli tipe Alpha, ini dapat garnish seperti ini, chrome. Tapi kalau yang nggak suka chrome ya nggak perlu juga, nggak apa-apa kali ya. Dan dapat spoiler di atas ini, yang bikin mobil ini jadi lebih maco, lebih agak berotot gitu. Nice. Di mobil ini kaca belakangnya udah dapat defogger juga. Dan kalau kalian mau buka bagasi dan kalian lihat, loh kok kamera mundurnya ada dua. Nah, yang satu kamera mundur memang, tapi yang satu lagi nanti coba dijelasin sama si Kevin di bagian depan. Dan di mobil ini udah dapat dua sensor parkir di belakang sini. Dan kalian lihat bumper belakangnya, cladding plastiknya yang bikin SUV banget gitu. Kayak Expander, BRV, ya, Rush, dan lain-lain lah. Sekarang kita masuk ke bagasinya. Kalau kita lihat bagian bagasi dari mobil ini kurang lebih, ya nggak gitu gede, cuma nggak sempit juga sih sebenarnya. Koper 2 masih masuk dan tas. Tapi kalian misalkan kalau butuh space lebih, ini kompartemen di sini bisa kalian buka dan ininya kalian simpan gitu di rumah. Jadi space-nya lebih gede lagi sedikit, turun dalam ke bawah. Tapi kalau kalian mau space yang lebih gede lagi, ininya bisa kalian turunin baris ketiga. Nah, jadi baris ketiga yang lebih luas karena ini sepertinya rata lantai ya, sampai ke baris depan situ. Sekarang kita ada di dalam dari si XL7 ini nih. Nah, kalau untuk dari interior sendiri, menurut saya desainnya udah bagus banget. Jadi saya lumayan suka interiornya. Kenapa? Karena ini merupakan pembaruan dari R3 yang dulunya beige, sekarang jadi full hitam. Jadi dia mirip R3 yang tahun 2020 dan mirip juga dengan R3 Sport yang 2019. Nah, bedanya apa aja? Bedanya di sini lebih bermain di aksen-aksen seperti karbon, silver, terutama silver lebih banyak. Pertama di setirnya jadi silver yang seharusnya kayu. Di sini juga ada silver, dan yang jarang orang sebutin adalah di bagian sininya nih. Di bagian bawah sini sekarang diberikan silver yang menurut saya bagus karena kekurangan di R3 itu interiornya adalah terlalu banyak hitam plastik, jadi agak polos dan kurang terlihat mahal. Nah, di sini ada beberapa aksen silver yang menurut saya jadi bagus dan lebih cocok. Lalu kalau desainnya sendiri, menurut saya ya seperti yang saya tadi udah bilang, saya cukup suka. Kenapa? Karena ini lumayan simple, desainnya tuh minimalis dan elegan. Ditambah setirnya yang dibalut kulit seperti ini, yang bentuknya saya suka banget karena dia ada flat bottom, jadi lebih sporty. Lalu untuk fitur-fiturnya juga udah bagus nih teman-teman. Karena sekarang MID dari si XL7 itu beda sama si R3 Sport bahkan. Dia memakai MID-nya Baleno yang full color dan sudah sangat canggih. Informasinya sudah sangat lengkap. Ditambah, dia menerima head unit yang udah besar banget. Jadi sekarang itu head unitnya sudah proper banget dibandingin sama tahun 2018 R3 yang masih doff, plastik, gede frame-nya. Yang ini bener-bener udah modern dan seamless banget. Kelihatannya keren banget. Ditambah juga AC yang sudah climate control yang sudah sangat bagus. Lalu jangan lupa di sini ada cup holder yang ada AC-nya. Jadi kalau teman-teman taruh minuman, suhunya bakal terjaga dengan baik. Dan speaker dari mobil ini saya udah coba dan ternyata bagus banget teman-teman. Bener-bener di atas ekspektasi saya karena suaranya, bassnya juga enak, ditambah peredaman mobilnya yang bagus. Nah, tadi juga pas saya tutup buka pintunya, ini berasa solid banget, berkas Suzuki banget. Dan selain itu, XL7 juga mendapatkan Twitter di sini. Ini menurut saya fitur-fitur yang membuat mobil ini jadi jauh lebih value for money dibandingin saudaranya yang MPV itu. Lalu saya kebaikan sama, dia mendapatkan juga engine start stop dan keyless entry, tapi di sini dia mendapatkan headlight leveling. Jadi kalian bisa atur di sebelah kanan sini dan sudah mendapatkan electronic stability control. Karena ini tipe Alpha juga, tipe paling tingginya. Nah, untuk MID sendiri,
tipsnya adalah untuk kalian setting seperti yang tadi Randolph bilang, cara ngubah settingan keyless entry-nya jadi kebuka semua pintu, itu gampang. Kalian tinggal lihat MID-nya, cari di menu yang hitam semua, yang benar-benar blank, kosong. Nah, kalian tahan tombol MID yang di sebelah kanan. Nah, begitu kalian tahan, bakal masuk ke menu-menu di sana, dan itu lengkap banget, kalian bisa atur sesuka kalian. Yang kedua, untuk spionnya juga sudah canggih banget, karena ini bawaan dari tipe Alpha, yang dimana ada 3 tombol di sini dan simple. Jadi kalau kalian mau jadiin spion biasa, tinggal pencet tengah, dia bakal jadi spion biasa yang lumayan bagus juga. Dan kalau kalian pengen rubah jadi kamera depan di sini nih, kalian pencet tombol kanan. Nah, ini bakal menampilkan bagian luar. Dan kalau kalian ingin stop rekam, kalian tinggal pencet yang sebelah kiri. Simple, gitu aja. Dan ini menurut saya canggih banget dan sangat enak dilihatnya, karena lumayan full HD sih kalau saya lihat gambar ini. Dan cukup membantu, tapi kadang-kadang kalau ada sinar matahari, dia bakal jadi agak susah ngeliatnya kalau nggak biasa. Nah, kalau saya sih lebih seneng jadi spion biasa aja, tapi tetap merekam di bagian depan. Kira-kira kayak gitu. Secara ergonomi yang sudah saya bilang, DNA dari R3 ini memang kita tahu joknya tuh paling bagus, teman-teman. Dia paling empuk, posisinya enak. Di sini udah dikasih bahan-bahan fabric seperti ini, tapi fabriknya juga beda, bukan fabric yang ini, bukan fabric yang biasa. Fabriknya lumayan enak, walaupun sedikit kasar. Dan yang paling saya suka, dia mendapatkan armrest yang merupakan kelemahan dari si saudaranya itu. Walaupun dia konsol boxnya kecil, bener-bener kecil banget, even HP saya kayak nggak masuk, tapi ketika dia bisa didorong, dan ketika didorong bakal jadi armrest yang proper banget. Apalagi ini cukup empuk, jadi duduknya seperti ini enak. Dan sekali lagi dia bisa naik turun, bisa reclining juga kursinya, tapi dia belum bisa teleskopik, cuma bisa tilt saja. Walaupun gitu, seperti yang kita tahu, setirnya dari sisi XL7 ini sudah sangat maju. Jadi sudah enak sekali dipakainya. Mantap. Sekarang kalau di bagian tengahnya, menurut saya ini bagian yang paling enak banget dari mobil ini. Kenapa? Karena dia tuh joknya empuk banget. Dan legroomnya itu, walaupun kelihatannya di mata itu kelihatannya sempit ya, kelihatannya nggak jauh banyak, nggak ada ruang yang cukup. Tapi ini lega banget, teman-teman. Ini tuh beberapa kaki tuh bisa ngelonjor, bisa kesini, enak, berasa lega. Mungkin ini karena ada seat cover jadi kelihatannya agak sempit, tapi ini lega banget. Ditambah, menurut saya adalah karena jok dari si R3 ini lebar banget. Ini yang membuat kalau teman-teman lihat, ketika saya duduk, ini tertopang sampai sini. Jadi tuh ada perasaan yang sangat nyaman dan sangat proper duduk di sini. Nggak kayak begini, tapi benar-benar enak duduknya. Dan lagi, headrest dari mobil ini juga enak banget. Bener-bener empuk banget, walaupun dia pakai seat cover kulit seperti ini sintetis, tapi masih kerasa empuk. Dan armrest di kanan juga sangat-sangat lega, bisa naruh tangan dengan sangat baik. Ditambah sekarang dia sudah mendapatkan armrest tengah seperti ini, yang membuat duduk di sini jadi nyaman banget. Walaupun ketinggiannya beda, kini lebih tinggi, kanan lebih rendah, tapi ini enak banget, teman-teman. Nah, sebelum lupa, karena ini pakai jok cover, tapi sebenarnya jok dari XL7 ini lebih bagus. Kenapa? Karena di bagian sampingnya itu sudah ada kulit, dan di bagian tengahnya, di sekitar sininya, memakai bahan fabric. Walaupun bentuk fabriknya saya kurang suka, karena kurang sedikit mahal gitu looksnya. Tapi sudah sangat nilai plus. Kenapa? Karena di bagian tengahnya jadi lebih berongga, lebih nggak panas. Tapi di bagian sampingnya yang butuh support, dia lebih solid karena memakai kulit sintetis. Dan seperti biasa, di atas sudah mendapatkan AC. Di sini sudah ada colokan, dan di sebelah kanan ada cup holder dan penyimpanan lain yang menurut saya kurang terlalu besar tapi cukup, dan sudah ada speaker. Dan door handle-nya sudah retractable seperti ini, jadi udah enak. Tapi kelemahan yang paling saya kurang suka dari mobil ini dan mobil R3 adalah di bagian tengah. Walaupun gundukannya kecil, duduknya juga enak, tapi lagi-lagi tidak ada headrest. Kalau saran saya, diberikan headrest tadi dipasangin. Jadi kalau mau duduk di tengah, mau nggak mau harus begini nih, kan gak enak banget. Dan jangan lupa, XL7 ini memiliki jok yang maju mundur itu jauh banget. Nah, kalau kita lihat nih, paling maju segini. Nah, dia ngunci di sini. Kalau di sini nggak ngunci, jadi ngunci di sini. Dan kalau kita paling mundur, ini bisa jauh banget. Waduh. Nih, kira-kira segini. Nah, ini tuh bener-bener leganya bukan main sih. Bisa kayak begini, bisa begini. Ini lega banget. Nah, tapi kalau untuk belakang, kita mau coba duduk belakang. Kita bakal majuin dikit sampai posisi moderatnya, biar baris ke belakang bisa
duduknya enak juga. Yuk kita coba. Nah, baris ketiga dari CX-7 ini merupakan hal yang membuat saya suka banget sama mobil ini. Kenapa? Menurut saya duduk di sini tuh proper banget teman-teman. Karena itu tuh benar-benar tersangga dengan baik. Dari kepalanya, dari kakinya terutama, dan masih ada legroom kira-kira sebesar 5 jari dengan posisi moderate di bagian tengah. Jadi memang proper banget. Even untuk orang dewasa seperti saya masih sangat duduk dengan proper. Apalagi dia bisa di recline, jadi saya bisa mendapatkan posisi yang sangat rileks. Jadi mau saya duduk berlama-lama di sini juga masih bisa teman-teman. Dan yang saya suka dari XL7 dia mendapatkan colokan lagi di belakang. Jadi bisa untuk vakum, bisa juga untuk ngecas berbagai macam gadget. Terakhir, dia juga sudah mendapatkan seat belt di kedua sisinya, baik kiri maupun kanan. Jadi untuk bagian belakang dari mobil ini sangat bagus. Nah, sekarang kita udah mau test drive mobil ini, tes jalan mobil ini. Gimana sih rasanya? Apakah mesinnya sama kayak R3? Emang mesinnya sama, cuma apakah seenak R3 gitu bawanya? Mari kita coba. Oke, kalau masalah visibilitas ya seperti biasa, memang CX-7 ini enak sih. Kenapa? Karena dashboardnya rendah ya. Betul, dashboardnya agak rata ya. Rata, jadi enak banget ya ngeliatnya. Ini tuh fungsional banget. Palingan pilar A-nya doang ya ya. Pilar A-nya mungkin nggak gitu ganggu juga, mungkin Twitternya juga kali ya. Nah, kayak kemarin gue bilang kan kalau R3, apaan nih, pilar udah gede tapi nggak ada Twitter. Iya. Yang ini ada, jadi terobati ya. Nah, kalau handling ya teman-teman, handling dari si XL7 ini mirip banget sama R3. Kita harus akuin emang lumayan sama. Dari setirnya, dari semua feelingnya. Setirnya aja mirip banget. Betul, jadi kita nggak perlu terlalu bahas karena radius putarnya juga udah bagus, feedbacknya bagus. Juga feelingnya walaupun dia ringan tuh masih pas, nggak terlalu kekencangan atau gimana. Cuma yang perlu kalian tahu adalah ini ternyata body roll dari si XL7 ini lebih besar daripada si R3, lebih berasa, benar. Awalnya saya pikir nggak beda, cuma beda ini doang, beda ban, beda ini. Tapi ternyata berasa karena ada perbedaan ketinggian. Mungkin jadi emang lebih tinggi juga. Benar, jadi lebih berasa. Sedikit banget sih limbungnya, dikit banget. Walaupun terasa tapi masih oke lah. Jadi kalau teman-teman lebih driving enthusiast, saran saya lebih baik pilih R3 karena mengendarainya lebih enak, lebih kayak dalam tanda kutip lebih mirip hatchback atau sedan ya. Lebih compact lah ya. Benar, lebih compact. Kalau kenyamanan gimana menurut lo? Kenyamanan kita ngomongin apa dulu nih? Dari kedepan lah ya. Iya, kedepan. Kalau kedepan udah ya mobil-mobil sekarang kedepannya udah cukup lah ya. Tapi yang ada masalah, Vin. Kenapa? Itu road noise-nya tadi pas kita jalan kenceng ya di jalan tol tuh agak masuk ya. Bener. Bukan agak masuk ya, masuk banget ya. Lumayan masuk. Mungkin dugaan kita ini tuh pengaruh karena si bannya kurang ban bawaannya kurang bagus kali ya. Jadi lumayan berisik bannya. Dan mungkin juga ya kita harus tambah sendiri kali ya peredamnya ya. Jadi kalau secara road noise sih walaupun dia sudah lebih baik, tapi memang masih terasa teman-teman, apalagi di kecepatan tinggi, kira-kira begitu. Dan teman-teman tahu sendiri, ergonomis dari si XL7 ini enak banget teman-teman. Joknya, juga headrestnya semuanya empuk. Di sininya soft touch lagi, setirnya juga pegangannya enak, juga lumayan deket ke badan, kakinya tertopang dengan baik. Dan yang kita kemarin komplain di R3 dikasih tuh. Iya nih. Sekarang dikasih, walaupun kecil cuma kita nggak bisa buat 2 orang nih, kayak dua cowok kayak gini geli juga. Tapi ada bulunya dia. Ada bulu-bulu itu geli. Nah tapi enak gitu, apalagi kalau sama pacar gitu ya. Iya, kayak gitu. Ini bisa modus nih. Iya. Nah terakhir kalau soal kenyamanan ada suspensinya. Kalau suspensinya sendiri enak teman-teman. Jadi ini benar-benar masih empuk banget. Memang masih nggak seempuk X-Wonder Cross, tapi ini udah empuk banget. Dan catatan adalah menurut saya pribadi, kalau yang saya rasain adalah ini sedikit banget lebih keras dibandingin sama si R3. Nah dugaan saya sepertinya karena peleknya lebih besar, jadi dia tuh lebih merasakan jalanannya jadi lebih berasa jalanannya. Kayak ini kan kita jalanan di semacam batako gitu ya, yang nggak rata. Nah itu tuh lebih terasa dibandingin sama ban yang lebih, sama pelek yang lebih kecil. Nah ini tuh mesti lumayan berasa. Tapi overall udah nyaman banget, udah pas banget. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, nah disinilah dimana si XL7 tuh bersinar gitu. Karena
mesin dari si XL7 ini kan mesin baru K15B. Nah mesinnya ini udah refine banget, suaranya udah kecil, juga transmisinya halus walaupun masih pakai 4 percepatan ya. Betul. Walaupun agak kesana jadul tapi yang halus. Yang Matic 4 percepatan tapi Kalau manual 5. Dan dia konsumsi bakarnya hemat banget. Di dalam kota dia masih dapat di angka 12,5. Dan di luar kota dia mendapatkan angka di 17,8 km per liter. Betul. Jadi itu udah hemat banget lah. Dan akselerasinya juga kencang teman-teman. Kemarin kita udah coba dan berhasil mendapatkan angka 12,7 detik 0-100-nya. Untuk sampai 100 km Betul. per jam. Tapi kalau menurut saya secara feeling ya, overall ini terasa sedikit lebih pelan. Dikit banget Daripada R3. Karena Oke. R3 itu mungkin lebih ceper itu, lebih ringkas dan ceper juga. Bener. Dan ini mobilnya bodinya emang lebih besar Iya. sedikit dari R3. Bener. Juga kalau kita lihat dari cupnya kan, kalau R3 kan menukik ke bawah gini. Kalau Lebih X7 kan aerodinamis ya, kali lebih aerodinamis. Sama lebih ceper. Juga kayaknya lebih enteng juga sih R3 itu. Tapi perubahan sedikit di mobil ini, maksudnya lebih gede sedikit pun sangat mempengaruhi konsumsi bahan bakar dan mungkin apa tadi kita ngomong? Akselerasinya juga. Betul, pasti beda. Cuma ada kelebihannya Dov, masa kekurangan mulu. Betul. Ya kelebihannya adalah ini tinggi. Karena ini tinggi jadi Kita lebih mau pede. Kita lewat mananya jadi lebih enak nggak sih? Bener, kalau keluar kota sama keluarga, bodo amat, kita hajar aja semuanya. Betul. Nah, jadi kira-kira itu teman-teman driving experience dari XL7 ini. Overall, mobil ini salah satu yang terbaik. Jadi kalau kita mau nyari driving experience, ini yang menurut saya paling enak sih, paling di tengah-tengah gitu. Jadi nggak mendapatkan performanya, tapi nggak menghilangkan kenyamanan Dov ya. Betul. Dan gantengnya pun dapat. Gantengnya pun dapat. Jadi top. Kebetulan mobilnya juga belum banyak di jalanan, jadi lumayan Iya, bener. Kalau kita memiliki mobil ini sekarang ya. Bener. Kalau dilihat, wih apa tuh? Kok kayak Fortuner Mini gitu ya? Iya. Kalau dari belakang kirain R3 nih. Iya, ternyata lebih keren. Iya. Kalau misalnya kita lihat Ras juga keren sebenarnya ya. Ras yang baru keren loh. Keren, Udah sipit-sipit gitu ya. Tapi karena banyak jadi agak bosen gitu ya. Bosan biasa Bener. aja. Memang alasan anti mainstream tuh ada efeknya juga teman-teman. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke 3 kelebihan dari si XL7 ini. Yang pertama adalah performanya. Kenapa? Karena tarikan dari mobil ini tuh enak banget. Yang kedua, dia juga memiliki efisiensi yang sangat baik. Jadi, dibandingin para pesaingnya, mobil ini merupakan kedua terbaik setelah BRV, tapi sudah sangat bagus sekali. Yang kedua adalah kenyamanannya. Jadi XL7 ini nyaman banget, terutama karena joknya, karena suspensinya, itu semua udah enak banget. Ditambah kekedapan kabinnya, dimana kita lihat build quality dari mobil ini tuh tebel-tebel banget, pintunya terasa solid. Ini yang membuat di dalam tuh terasa sangat nyaman. Ditambah kelegaan kabinnya juga cukup enak teman-teman. Jadi buat baris kedua, buat baris ketiga, semuanya proper, bisa mengangkut 7 penumpang dengan sangat baik. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dibandingkan dengan hal yang diberikan oleh mobil ini dan segala fitur yang terdapat di dalamnya yang lebih canggih daripada para pesaingnya, mobil ini memiliki harga yang murah dibandingkan para pesaingnya. Sekarang kita masuk ke 3 hal yang kita nggak sukai dari mobil ini, dan lagi-lagi mobil bagus begini kita harus kasih tahu kekurangannya susah juga. Jadi kita kasih tahu kekurangan minornya aja. Jadi yang pertama itu ban dari mobil ini, bannya ya, bukan velgnya. Bannya itu yang standar bawaan dari Suzuki-nya, itu road noise-nya kencang banget. Sampai masuk ke dalam kalau kita lagi nyetir kencang atau kita lagi jadi jalan tol kencang itu, road noise-nya masuk banget, mungkin karena bannya juga. Yang kedua, minor lagi. Jadi walaupun di tipe Alfa, tipe tertingginya dari si XL7 ini, joknya itu belum dikasih jok yang full kulit, jadi masih ada fabriknya gitu di tengahnya. Apalagi yang di mobil ini dikasih seat cover yang bikin mobil ini jadi kelihatan agak lebih sempit dan kurang mewah gitu. Ketiga dan yang terakhir yang kita nggak suka dari mobil ini, walaupun mobil ini fiturnya bagus, eksterior-interiornya nyaman, tapi kenapa sih nggak ditambahin auto lock aja pas jalan dan auto retractable mirror? Itu kan kayak fitur yang sedikit banget nambah, cuma pas kita tahu bahwa itu ada, itu kan lebih enak lagi ya. Ternyata nggak ada. Jadi kalau kalian jalan, jangan lupa kunci pintu mobil. Dan kalau kalian parkir, jangan lupa pencet electric mirrornya di dalam. Jadi kaca spion kalian nggak kesenggol. Nah, jadi kira-kira itu kesimpulan dari kami mengenai XL7 ini. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan mobil keluarga 7-seater, tapi pengen lebih terlihat gagah, pengen lebih value for money, pengen lebih
fleksibel. Kenapa? Karena lebih tinggi, jadi bisa melibas jalanan luar kota atau jalanan yang sedikit rusak lebih pede. Nah, XL7 ini merupakan rekomendasi kami yang sangat-sangat tepat. Karena XL7 ini enak banget, nyaman buat keluarga, fiturnya canggih, juga irit. Jadi bener-bener all-rounder banget, semua bisa dipakai. Jadi kira-kira itu video dari kami. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen di komen ini. Dan jangan lupa kalau beli mobil di Suzuki Bandengan, ya. Nanti kita bakal kasih linknya dan deskripsinya semuanya di bawah. Kalau gitu itu aja. Sampai jumpa di Automotive. Nah, sekarang saya udah ada di Suzuki Bandengan. Yang tadi saya bilang, ini namanya Suzuki PT Sejahtera Buana Trada. Nah, kali ini kita dipinjemin mobil Suzuki XL7 sama Suzuki Bandengan ini. Dan kalian kalau mau belanja mobil Suzuki, nanti sama Mbak Eka sebagai salesnya di sini. Deskripsi sama nomor telepon saya taruh di bawah. Lagi ada diskon gede-gedean, Mbak ya? Lagi ada diskon gede-gedean, apalagi mau akhir tahun. Mau akhir tahun, diskon gede-gedean. Apalagi lagi corona begini, diskonnya banyak deh. Sebut aja Automotive, pasti dikasih diskon. Padahal nggak disebut juga nggak dikasih diskon. Thank you semuanya.